Masih bersama saya Rahel Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Honor belum dibayar, puluhan guru demo kantor wilayah Kementerian Agama. Seorang pemuda diringkus karena membobol brankas di sebuah retail modern. Bangunan sekolah rusak, puluhan siswa belajar di ruang kelas darurat. Pemuda berinisial RR 23 tahun asal Kelurahan Cakranegara diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena mencuri uang di sebuah retail modern. Tersangka diringkus di rumahnya atas laporan karyawan toko yang kehilangan uang puluhan juta rupiah di laci kasir. Dengan berbekal keterangan saksi dan rekaman kamera pengintai, polisi membekuk pelaku. Polisi menyita barang bukti uang sisa hasil curian 12 juta rupiah dan sebuah ponsel yang dibelinya. Tersangka merupakan mantan tukang parkir di retail modern tersebut dan membobol brankas dengan berpura-pura menumpang ke kamar mandi. Kerugian 19 juta lebih, sekitar 19.600.000, di mana modus tersangka pura-pura kencing, kemudian melihat kunci berangkas di dalamnya dan coba membuka dan berhasil membawa uang senilai 19.600. Dan tersangka kabur dan melarikan diri ke Lombok Utara, tepatnya di Kecamatan Gondang. Terus anggota kami melakukan penyelidikan, mengecek CCTV di TKP dan bisa mengidentifikasi tersangka. Dan alhamdulillah hari besoknya baru bisa kami amankan. Tersangka mencuri sebagai modal berjudi online. Ceritanya, kamu bisa ngambil uang itu? Saya pertama sama numpang kencing, tapi saya pada berangkat belajar. Numpang kencing. Terus dilihat kunci di berangkas. Langsung cek. Dari mana ini? Sebelumnya kamu nggak dapat informasi dari orang atau siapa ada kunci di sana? Nggak ada. Yakin? Ada yang kamu kenal karyawan? Nggak ada. Yang dulu kamu baru kenal, yang baru Nggak ada. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Serapan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah masih belum mencapai target hingga menjelang akhir tahun. Pemda mencatat serapan PAD hingga bulan Oktober mencapai 47% atau 140 miliar rupiah dari target 315 miliar rupiah. Rendahnya serapan karena masih ada sejumlah sumber PAD yang belum disetorkan ke daerah, salah satunya sektor pajak dan hiburan yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Belum optimalnya penarikan retribusi dari organisasi perangkat daerah juga menjadi penyebab rendahnya serapan PAD. Di situ ada target kita pajak hiburan. Nah, dari mana? MotoGP terutama, gitu. Nah, capaiannya masih kecil di situ. Langkah di situ kita tadi meminta kepala Bapenda untuk mengundang MJBE, ITDC, ada diskusi membahas pelaksanaan yang kemarin itu. Belum kita terima berarti sampai sekarang? Belum. Pemerintah daerah mendorong seluruh instansi dan OPD agar mempercepat penarikan retribusi untuk menopang pendapatan asli daerah agar sesuai target. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menerima ratusan botol tinta dari KPU Pusat untuk kebutuhan pemungutan suara. KPU setempat mencatat 857 dus berisi 42.850 botol tinta tiba awal pekan ini dan ditampung di gudang logistik Desa Rumak, Kecamatan Kediri. Untuk menjamin keamanan logistik, KPU meminta pengawalan dari kepolisian hingga didistribusikan saat pemilu nanti.
Pengamanan diperlukan untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan dokumen pemilu selama disimpan. Di minggu yang kemarin itu adalah penyiapan kesiapan gudang gitu, karena ini yang akan kita simpan ini kan besar, banyak. kardus, ya, plastik, kemudian kertas, itu punya syarat-syarat yang mesti harus kita penuhi sebelum logistik itu masuk. Di situ dipastikan ada kipas angin, kemudian ada palen agar tidak langsung nyentuh ke lantai. Nah, rencananya minggu ini bilik suara sudah bisa diangkut ke gudang. KPU Kabupaten Lombok Barat juga akan menerima distribusi logistik lainnya secara bertahap hingga sebulan mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Saksi dan Panwas TPS kami persilakan untuk membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerima ratusan kotak tinta pemilu pada Rabu malam. Ratusan kotak tinta tersebut langsung disimpan di gudang logistik Minimall Selong. Petugas KPU menyatakan logistik pemilu lainnya akan segera tiba secara bertahap selama 2 pekan mendatang. Untuk memastikan keamanan logistik, KPU melibatkan TNI Polri yang akan mengawal hingga usai pemilu nanti. Simpanan logistik itu ada 2, yaitu di Mall Mini Selong dan di Gudang Gelang. Jadi tentu nanti untuk logistik ini bertahap. Pada kedatangan yang pertama ini tinta, kemudian nanti secara terjadwal memang akan ada misalnya kabel tis, kemudian bilik suara dan kotak suara. Yang datang pada malam ini adalah jumlah botolnya itu 8.050 botol yang dipak dalam 26 kotak pak. Pemeriksaan kondisi logistik akan dilakukan KPU secara berkala bersama pihak TNI Polri dan pengawas untuk tetap menjaga kerahasiaan dan keutuhannya hingga pelaksanaan pemilu nanti. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.